kabulkan, Allah angkat segala penyakit kita, Allah lindungi kita punya keluarga, kita punya istri, punya suami, punya anak, punya orang tua, dimanapun keduanya berada, mudah-mudahan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, semua yang berbahagia pada hari ini, sudah pasti kita akan berbahagia. Kenapa begitu? Karena segala kenikmatan yang Allah berikan, itu pasti untuk kebaikan kita semua. Maka orang yang paling pandai dan paling pintar, paling cerdas adalah orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah dengan cara sujud, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai tema yang kita sudah siapkan dan kita sudah infokan, bahwasannya tema pada malam hari ini yaitu adalah ingat 3M. 3M ini bukan 3 miliar, bukan. Kalau 3 miliar saya juga belum pernah pegang itu. 3M ini kalau menurut ilmu kesehatan yang hari ini sering digaungkan, yaitu memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Kalau kita ikuti perintah dari seorang pemerintah agar terhindar daripada virus corona ini, insya Allah dengan ikhtiar 3M itu kita akan selamat dan akan terhindar daripada COVID-19. Namun di sini Hari Cahya Setiawan bukan untuk membahas 3M dalam ilmu medis. Tapi saya akan membahas 3M ini bisa menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah sampai menuju akhirat dengan selamat. Kira-kira ada yang sudah tahu belum ini? 3M-nya apa saja? Tetap sama kok. Yang pertama, memakai masker. Kok bisa memakai masker agar selamat dunia dan akhirat? Maksudnya memakai masker itu mulut kita kan ditutup, mulut kita tak terlihat, yaitu menjaga lisan. Kalau dalam agama istilahnya hifdzul lisan, menjaga ucapan, menjaga lidah. Ini lidah tidak bertulang, betul orang sering bilang. Tapi bahayanya lidah, bahayanya mulut, bahayanya ucapan bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal dan tidak diinginkan. Berapa banyak antar suku berperang karena tidak mampu menjaga lisan. Berapa banyak suami dan istri bercerai, bahkan bertengkar karena tidak bisa menjaga lisan. Berapa banyak satu RT, satu kampung tidak mampu menjaga lisan, akhirnya menjadi brutal. Akhirnya menjadi peperangan karena diawali dengan saling ejek, saling hina, maka itulah menjaga lisan begitu penting. Memakai masker artinya menjaga lisan kita. Kalau kita mampu menjaga ini lisan, kita selamat dunia dan akhirat. Berapa banyak ayat Quran telah mengingatkan kepada kita untuk pentingnya berkata baik, berkata lemah lembut, berkata santun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman. Yang dipanggil orang beriman loh. Artinya dari keimanan akan muncul orang-orang yang mulutnya baik. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ini seruan dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa? Wa qulu qaulan syadida. Kalimat takwa, kalimat orang-orang yang bertakwa disandarkan dengan wa qulu qaulan syadida. Berkatalah engkau dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan yang baik. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu cirinya salah satunya menjaga mulutnya dari perkataan hina dan kotor.
Apa dampak orang yang suka menjaga mulutnya, menjaga lisannya? Yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki segala amal perbuatannya. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dan Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi menjaga mulut adalah perintah Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bertutur kata yang baik atau diam kalau tidak mampu. Maka orang Indonesia punya peribahasa, diam itu emas. Takut kalau berbicara menyinggung tetangganya. Takut kalau berbicara menyakiti hati orang, lebih baik diam. Dalam berdakwah juga sama, wa ibadallah, sampaikanlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Wa qulu qaulan layyina. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Harun untuk bertemu dengan Firaun, untuk berdakwah di hadapan Firaun, tetap yang digunakan kalimat wa qulu qaulan layyina. Hendaklah kamu berkata yang lemah lembut. Padahal kita sudah tahu bagaimana bengisnya, otoriternya seorang Fir'aun. Itu yang pertama. Memakai masker artinya menjaga mulut. Yang kedua, mencuci tangan. Maksudnya apa nih kira-kira? Mencuci tangan. Jangan sampai tangan kita mengambil hak orang lain. Bersihkan tangan kita dari perbuatan kotor. Tangan itu sering digambarkan di dalam bahasa Arab, yaitu adalah al-quwah. Al-quwah itu artinya kekuatan. Tangan ini bisa menyuruh. Tangannya orang kaya menyuruh orang yang miskin. Nah, dengan telunjuknya ini Pak. Bu, ini dengan telunjuknya. Ini orang kaya nih tangannya. Tangan juga bisa menunjuk anak buah. Di seorang pimpinan, seorang petinggi, seorang yang punya pangkat, menyuruh anak buahnya. Jadi tangan ini jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi na'udzubillah mengambil hak orang lain. Ini yang berbahaya. Ya. Jadi jangan sampai tangan kita memukul orang, jangan sampai tangan kita ini menyakiti orang, merampas hak orang lain, jangan. Maka mencuci tangan artinya adalah menjaga tangan kita untuk menjaga kehormatan orang lain. Subhanallah, begitu mulianya Islam sampai Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, bukan muslim KTP ini, apalagi muslim akte kelahiran, bukan. Muslim yang sejati, yaitu adalah yang mulutnya dan tangannya mampu melindungi, menyelamati muslim yang lain. Jadi jangan sampai tangan kita memukul orang. Jangan sampai tangan kita mengambil hak orang lain. Mencuri, merampas, membegal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang terakhir, para pemirsa dimanapun berada, yaitu adalah menjaga jarak. Maksudnya apa menjaga jarak? Yaitu adalah menghindarkan segala apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi itu. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa taala, mungkin semuanya sudah hampir hafal. Wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu saja mengatakan wala taznu. Langsung kepada fi'il nahi. Mampu saja Allah mengatakan wala taznu, jangan engkau berzina. Tapi kenapa di redaksi ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqrabuz zina? Jangan engkau mendekati zina. Artinya apa? Disuruh jaga jarak kita. Jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang fasyik, hal-hal yang mungkar, hal-hal yang kotor. Berzina sudah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma berzinanya, mendekati itu pun sudah dikatakan haram. Maka pentingnya menjaga jarak. Ini pesan kepada seluruh orang tua dimanapun Anda berada yang mendengarkan live streaming ini.
Jagalah perawan-perawan kita, anak-anak muda kita, ABG-ABG kita, harapan bangsa. Berapa banyak orang hari ini, mohon maaf, anaknya membuka aurat, begitu saja keluyuran, tanpa menggunakan kerudung dan jilbab, pahanya diumbar-umbar, bajunya begitu ketat, karena tidak ada pedulian orang tua. Jangan salahkan anak-anak muda kita akan hilang budi pekertinya, karena tidak adanya edukasi nilai-nilai Islam dalam diri kita. Jaga jarak dari hal-hal yang diharamkan. Jangan kau masuk ke tempat yang diharamkan. Diskotik, bar, nightclub, waduh, bahasanya apalagi kira-kira itu. Saya belum pernah ke sono, soalnya makanya nggak tahu. Jangan kau masuk ke tempat yang diharamkan Allah. Di situ ada tempat perjudian, engkau jangan masuk. Hindari, jauhi. Bahkan dalam satu hadis, dalam satu riwayat Rasulullah SAW ketika melintasi satu kuburan. Lalu Rasul mengatakan kepada para sahabat, apakah engkau tahu kuburan apakah yang kita lewati ini? Belum tahu ya Rasul. Ini kuburan yang dulu pernah Allah azab, maka percepatlah jalanmu, kata Rasul. Artinya apa? Tempat-tempat yang diharamkan jangan kita dekati, khawatir ketika kita masuk azab Allah turun. Khawatir ketika kita mendekati azab Allah turun. Hindarkan. Lebih baik kita dekatkan masjid, dekatkan pengajian-pengajian, majlis taklim. Yang ibu-ibu silakan jalan setiap malam Jumat untuk ngaji dengan izin suaminya. Yang bapak-bapak silakan setiap seminggu sekali ngaji di masjid taklim mingguan. Ada taklim bulanan, kadang-kadang sedih. Sedih kita. Bagaimana rental PlayStation lebih ramai, rental warnet lebih ramai daripada pengajian-pengajian. Kasihan tuh Ustadz. Ya, udah kagak dibayar, nunggu muridnya males banget itu. Ya, jadi kita perlu mengedukasi anak-anak kita untuk giat mendatangi tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa, 3M ini, satu, memakai masker dalam artian menjaga lisan. Yang kedua, mencuci tangan dalam artian melindungi tangan kita dari hal-hal yang kemaksiatan. Yang ketiga, menjaga jarak. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita masuk ke tempat-tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 konsep ini, menjaga mulut, menjauhkan yang haram, bahkan kita mencuci tangan kita untuk tidak melakukan maksiat, ini kita bakal selamat dunia dan akhirat. Kenapa wahai ibadah Allah? Karena semuanya bergantung dengan hakul adami, yaitu hak-hak kita kepada sesama orang muslim. Jangan sampai saya dan kita semua menyakiti tetangga kita dengan ucapan kita. Jangan sampai tingkah laku kita, tindak tanduk kita, perilaku kita tidak menghargai orang-orang lain. Maka itulah satu kaidah dikatakan, hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati akhihi. Kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan kemerdekaan saudaranya atau orang lain. Maka mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala khusus untuk para pasien COVID-19, Allah gembirakan hatinya. Allah Subhanahu wa taala tanamkan iman dan Islamnya. Allah berikan kesabaran. Hari ini yang berada di rumah sakit COVID darurat di Kemayoran Wisma Atlet, kalian semua adalah orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk ke dalam sini adalah sebuah ikhtiar, sebuah usaha untuk sembuh agar terbebas dari virus corona. Maka orang-orang yang sudah berikhtiar, ada jalan terakhirnya namanya tawakal. Apa itu tawakal? Al-akhdhu bil asbab war-ridha bin natijah. Tawakal itu sudah melakukan ikhtiar dengan sebaik mungkin, lalu dia rela dengan apapun hasilnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Lau annakum," ini perlu didengarkan dengan iman, bagus sekali ini hadisnya. "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra takhdu khimasan wa taruhu bitanan."
Kata Nabi SAW dalam sabdanya, siapa orang yang melakukan tawakal. Tawakal dengan arti-arti yang sebenarnya tawakal. Bukan berarti tawakal, saya nggak usah kerja aja, tidur aja ini, ntar juga duit datang sendiri. Nggak akan mungkin. Artinya berusaha dulu. Tawakal itu berusaha, lalu ridho dengan segalanya. Sebagaimana burung, kata Nabi, digambarkan, burung yang pergi pada pagi hari, perutnya kosong, lalu sore hari dia pulang dalam keadaan kenyang. Artinya apa, wahai ibadah Allah? Ketika kita tawakal dengan Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan kita rezeki yang hari ini mungkin tidak ada. Allah berikan untuk kita karena usaha dan ikhtiar kita. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan selanjutnya kami dari MUI DKI dan Koordinator Dakwah Jakarta, insya Allah selama 1 bulan kami akan hadir untuk pasien COVID, untuk para pemirsa, para jamaah, untuk mendengarkan kajian dibuka dengan Ratibul Haddad dan Ratibul Atas, lalu kajian Islam. Mudah-mudahan kita yang menuntut ilmu pada malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan jalan menuju surga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang mencari ilmu, mencari suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan hari Cahaya Setiawan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Manfaatnya untuk kita semua, keburukannya kita lupakan saja. Semua kebaikan datang dari Allah dan keburukan adalah kedatangan dari kebodohan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.